Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Donalisa dengan NIM A1D1180080. Yang kedua ada Latifia Damayanti dengan NIM A1D11886. Yang ketiga ada Arif Rusdiansyah dengan NIM A1D11892. Yang selanjutnya ada Ayu Rizkania dengan NIM A1D118101. Yang selanjutnya ada Nadia Fitria Jenny dengan NIM A1D118108. Yang selanjutnya ada Joko Saputra dengan NIM A1D118109. Yang terakhir ada Umi Hanifah dengan NIM A1D118112, yang mana akan membahas tentang teori dan konsep multimodal pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi. Adapun pengertian dari teori multimodal adalah pendapat multimodal berdasarkan penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumen. Yang pertama, penelitian menunjukkan bahwa melalui teks multimodal dalam bahasa Inggris dapat mengembangkan kompetensi komunikatif. Yang kedua, analisis multimodal dibahas menggunakan teks verbal teori analisis tentang metafungsi bahasa Holiday, sedangkan teks visual menggunakan analisis multimodal. Yang ketiga, materi multimodal dan sastra dapat memperluas pemahaman budaya, pemahaman kontekstual, dialek, dan idiom penggunaan literatur dalam lirik lagu multimodal. Yang keempat ada analisis wacana multimodal berfokus pada bagaimana makna dibuat melalui penggunaan berbagai model komunikasi. Sub selanjutnya adalah tujuan pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 13 Ayat 1 dan 2, yang mana bunyinya, mahasiswa sebagai anggota dari academic society yang diposisikan sebagai manusia yang dewasa memiliki kesadaran tersendiri dalam mengembangkan potensinya di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual. Yang kedua, siswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran ilmiah pencarian kebenaran atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, cendekiawan, praktisi, atau profesional berbudaya. Selanjutnya, multimodal sebagai upaya untuk memahami berbagai cara representasi pengetahuan dan membuat makna. Yang kedua, multimodal berfokus pada desain wacana dengan mempelajari kontribusi sumber semiotik, bahasa, gerak, gambar yang digunakan dalam berbagai modalitas audio, visual, fisik, serta interaksi dan integrasi dalam proses koherensi teks. Yang ketiga, pendekatan multimodal mempertimbangkan bagaimana pilihan linguistik dan visual memenuhi tujuan teks, khalayak, dan konteks, dan bagaimana mereka bekerja sama dalam organisasi dan pengembangan informasi dan gagasan. Yang keempat, multimodal dalam pembelajaran diposisikan sebagai pendekatan untuk menentukan kompetensi peserta didik multimodal dengan menggunakan pandangan konstruktivisme. Selanjutnya, dua aspek masukan sastra multimodal. Yang pertama, menumbuhkan keterampilan analisis wacana multimodal untuk peserta didik. Yang kedua, kepekaan dalam penggunaan sumber daya multimodal, kemampuan dan kendala, proses hubungan kontekstual, dan potensi untuk membentuk pengalaman belajar di kelas. Sebagai catatan, pembelajaran literasi multimodal harus peka terhadap makna potensial dan pilihan yang disediakan dalam produksi teks untuk meningkatkan kemampuan membuat pilihan yang disengaja dan efektif dalam konstruksi dan presentasi pengetahuan. Sub selanjutnya ada konsep multimodal 2, yang mana di sini Crash berpendapat bahwa multimodal adalah teori yang terlihat di banyak modus yang berbeda dan digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain dan untuk mengekspresikan diri. Penggunaan multimodal dapat dimanfaatkan pada saat proses pengembangan kemampuan literasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.
Kemampuan literasi membaca dilakukan di berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Kemampuan literasi membaca tidak semata-mata terbentuk begitu saja, akan tetapi memerlukan lingkungan yang menciptakan keterampilan dan membentuk kebiasaan. Selanjutnya adalah pembelajaran literasi. Literasi dalam penggunaan melibatkan praktik-praktik situasi sosial dan historis serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi membutuhkan kepekaan yang berkaitan dengan hubungan-hubungan antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaan serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Pembelajaran literasi membaca menuntut semua komponen pendidikan termasuk pengajar bahasa untuk terus memperbarui kecakapannya sesuai perkembangan zaman yang berbasis digital. Di sini peran guru sebagai menginvestasikan teks multimodal dan merancang serta berkomunikasikan suatu keilmuan melalui teks multimodal tersebut serta mampu mentransfer pengetahuan dan kemampuannya tersebut kepada siswa. Sub selanjutnya adalah manfaat penelitian multimodal. Secara teoritis, penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu pembelajaran, menambah wawasan dan cara belajar dalam keterampilan bahasa, menambah keberagaman cara penerapan multimodal pada pembelajaran literasi, menambah kompetensi sebagai bekal kemampuan dasar intelektual individu sebagai manusia, dan menambah manfaat di lintas ilmu lainnya. Selanjutnya, secara praktis, manfaat penelitian bagi penyelenggara pendidikan yaitu dapat membantu program pendidikan untuk mengembangkan kemampuan literasi membaca siswa, menyelenggarakan perpustakaan, membentuk kebiasaan dan lingkungan membaca di kalangan siswa. Contoh penelitian multimodal. Penelitian yang dilakukan oleh Letters mengenai pengaruh dan praktik literasi multimodal tentang pengamatan yang dilakukan pada seluruh konten kehidupan sosial seorang Nigel, baik di rumah, komunitas maupun di sekolah. Penelitian lainnya yaitu tentang praktek literasi multimodal pemuda Malaysia di lingkungan digital oleh Syariman, TPNT, Razak, NAN Nur, yang mengemukakan faktor ketertarikan pelajar menggunakan multimodal. Menurut XCGN Yakisik, BY, membicarakan tentang literasi multimodal pada calon guru bahasa Inggris yang memaparkan tentang pentingnya seorang guru untuk menguasai literasi multimodal dalam mengajar bahasa Inggris. Sumber rujukan yang kami ambil di sini adalah jurnal ISLLAC. Yang kedua ada jurnal penerapan pendekatan multimodal dalam pembelajaran literasi membaca. Terima kasih, semoga video yang kami tampilkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika saya terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.